Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alucikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan korensn.com. Dan pada episode ke-126, Kamis 18 Agustus 2022, kita edisinya podcast. Dan podcast hari ini kita kedatangan seniman Kota Palembang, anak muda namanya Andi Liso. Assalamualaikum Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Agus, ya? Alhamdulillah sehat. Ini episode kedua untuk Andi ya. Betul, terima kasih. Episode pertama itu lebih ke profil seorang Andi ya. Iya. Kalau episode kedua ini kita bahas yang lain lagi nih Andi ya. Siap. Karena infonya Andi baru pulang dari Malaysia nih ya. Dalam rangka apa? Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Yoi. Boleh cerita sekarang Andi dalam rangka apa nih ke Malaysia? Sebenarnya ke Malaysia kemarin itu diundang oleh salah satu artis musik di sana namanya Razon Rosli. Oke. Gara-garanya saya mengcover lagu dia, kemudian sampai di dia, akhirnya kami berkomunikasi di Instagram, dia mengundang. Oh keren Ingin ya. kerjasama. Ingin kerjasama. Kebetulan Malaysia cukup familiar kan, sudah pernah ke sana. Akhirnya memutuskan, oke, saya datang, tapi saya juga ada permintaan. Apa itu permintaannya? Saya ingin berkolaborasi dengan mereka. Dan dipenuhi. Dipenuhi. Akhirnya itulah. Akhirnya saya bicara dengan beberapa pihak yang akhirnya mensupport saya bahwa saya membawa misi budaya ke sana. Misi budaya ya. Secara pribadi ya. Berarti Andi sudah cukup dikenal di beberapa pemusik di sana ya. Betul. Karena betul, mereka dalam waktu singkat memutuskan untuk bisa berkolaborasi dengan Andi. Betul. Bisa Andi cerita? Inilah kekuatan teknologi ya. Siap. Saya cukup dikenal di beberapa, enggak banyak lah, tapi beberapa orang-orang yang memang sudah ada di industri musik profesional di sana. Ada beberapa yang kenal, enggak banyak, tapi ternyata beberapa ini orang-orang yang turunannya networkingnya kemana-mana. Oke. Akhirnya saya bisa untuk masuk ke sana ya. Bisa masuk, betul. Dan respon masyarakat Malaysia untuk seniman asal Palembang sendiri. Kebetulan saya yang mewakili Palembang ya di sana ya. Oke. Posisinya dengan maunya mereka berkolaborasi itu responnya positif banget. Oke. Dan akhirnya merasa seperti saudara, apalagi ketika saya menjelaskan ke mereka bahwa Palembang itu bisa dibilang tanah leluhur kalian karena para Meswara berasal dari Palembang. Sultan yang membangun Malaka sampai akhirnya menjadi Malaysia sekarang. Nah, mungkin kesamaan dan chemistry sejarah itu juga yang mengikat kami, akhirnya sepakat oke deh. Ya kita jalan bareng begitu Bang Agus. Sempat rekaman juga berarti ya? Iya, produksi di sana. Apa judul lagunya itu Andi? Lagunya cover. Kenapa saya bilang saya bawa misi budaya? Karena kami mengkolaborasikan sebuah lagu legend Palembang, Pempek Lenjer. Pempek Lenjer ya. Yang dulu dinyanyikan Karel Simon. Dinyanyikan lagi oleh saya dan kedua teman saya Ewal dan Razwan Rosli. Kenapa lagunya Pempek Lenjer? Karena menurut saya pempek adalah budaya yang paling otentik punya Palembang, budaya kuliner ya. Daerah lain nggak ada. Kalau kita bicara songket, ya rasa-rasanya Malaysia juga punya songket. Riau juga punya songket. Saya harus memilih satu yang betul-betul otentik, jatuhlah pilihan pada Pempek Lenjer. Pempek Lenjer ya. Kemudian berarti membawa misi budaya ya. Iya. Dan seni Kota Palembang. Betul. Bagaimana support dari pemerintah Kota Palembang sendiri untuk keberangkatan Andi? Kebetulan saya selalu berkegiatan tanpa support pemerintah, Pak Agus. Oh gitu. Selalu sendiri ya. Selalu sendiri. Tapi untuk kali ini, walaupun pemerintah tidak terlibat, ada pihak-pihak lain yang mengapresiasi program saya ini. Yang mensupport Andi untuk berangkat ya? Iya. Boleh disebutkan di sini, silakan. Yang pertama itu ada Laskar Merah Putih, Ormas yang mensupport juga. Yang kedua ada Dewan Kesenian Palembang tentunya. Ya. Bang Didit. Bang Didit ya. Iya. Assalamualaikum Pak Didit. Halo Pak Wo. Terus kemudian ada tokoh muda politik namanya Bang Firdaus Hasbullah. Wah keren. Pernah jadi tamu di sini juga dia. Iya, saya nonton Bang. Siap. Kemudian yang keempat itu ada Geria Kain Tuan Kentang. Wah keren ini. Nanti kita bicarakan. Nanti kita cerita nih ya. Oke. Begitu banyak berarti yang bersupport Andi ya. Yang kelima ada Bapak Heru Setiawan, seorang pencinta seni yang juga adalah anggota BPK RI cabang Sumatera Selatan. Bapak Heru. Kemudian ada kalau anak band itu ada Wiwin Seven Kiss. Kemudian juga ada Pak Singgih Winarto dari BNB Production. Dan juga yang terakhir ada Bapak Kades Bukit Batu, namanya Bapak Interdi.
Kades Bukit Batu. Nah, ini Iya, menarik. Interdi. Kenapa Pak Kades ini support Andi? Pasti punya story tersendiri. Boleh dicerita di sini. Sebenarnya karena satu organisasi Oh, tadi satu organisasi satu ya. organisasi ya, dan beliau mengapresiasi karya itu, akhirnya bantu saya. Oke. Boleh diceritakan berapa hari di Malaysia, Andi? 3 minggu Bang 3 Agus. minggu, lumayan. Apa aja proyek-proyek yang ada dilakukan di Malaysia? Seperti yang Bang Agus bilang tadi, proyeknya menaikkan berat badan. Wah, keren ini. Saya lihat di tampilan medsosnya ya, makan terus ya, makan, ngopi, kemudian ada lagi istirahat ya, tapi ada juga lagi nyanyi, lagi rekaman ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan beberapa agenda project dari Andi di sana. Agenda pertama itu sebetulnya saya mau mendengarkan dulu Razwan ini maunya apa kemarin. Oke. Itu sudah clear lah. Kemudian tentunya giliran saya menodong mereka untuk ayo kolaborasi nyanyi lagu Palembang. Oke. Selesai. Iya. Mulai dari produksi audio dan video beres, bisa dilihat di YouTube. Kemudian yang ketiga, saya mencari ruang. Akhirnya dapat sebuah space. Saya menyanyikan lagu-lagu Palembang, lagu saya sendiri. Oke. Di tempat namanya Studio Lokasi, bahwa itu tempat kumpulnya seniman. Saya perform di sana, berhasil. Kemudian yang terakhir, saya dibawa oleh Bang Razwan Rosli untuk meeting bertemu ANR Universal Music Malaysia. Oke. Dan salah satu label lain juga. Intinya adalah saya menawarkan lagu saya untuk dipakai di perusahaan tersebut, didistribusikan ke artis-artis mereka, dan direspon dengan baik. So sekarang tengah proses. Dan diikat kontrak? Kalau sebagai komposer enggak. Enggak ya? Enggak. Tapi paling tidak Andi sudah membawa ya nama Sumsel dan seniman Sumsel, seniman Kota Palembang ya, Betul. ke kancah musik Malaysia ya. Dan sempat ditanya juga, Bang Andi, bila dibutuhkan nak stay sini macam mana lah katanya. Nah, itu sudah tawaran. Nah, gimana respon Iya, Andi? Saja berapa you nak bayar? Berapa minggu tadi Andi di sana? 3 minggu. 3 minggu. Tentu ada dialek-dialek yang sudah hafal atau yang ingat di Andi. Kurang Silakan lebih Andi. lah. Abang tanya dulu, Bang, nanti saya bisa jawab. Makan malam ini gimana Andi? Makan malam, malam nih confirm kita pergi kedai mama lah. Pesan Milo Ice. Kalau minumnya gimana Andi? Minum yang paling tasty di sana itu tea ice, Bang. Tea Nanti ice. ada di konten saya, ternyata tea ice itu pasti Bang Agus mikirnya apa nih? Tea ice. Ice tea. ST Es teh. ST. Ternyata teh susu di sana. Oh, teh susu. Tea ice itu teh susu. Kalau ST namanya TO ice di sana. TOS ya, oke ya. Luar biasa Andi ya. Beberapa hari di sana ternyata sudah hafal dialek-dialek Malaysia ya. Agak-agak lumayan lah. Oke. Proyek yang lain apa bisa diceritakan Andi? Project kolaborasi ini bertiga Iya. selesai sudah, Ya, dan ternyata berlanjut, Bang Agus. ya. Kami sepakat bertiga ini membuat band namanya Jomblo. Jomblo. Namanya Padahal nggak Jomblo. lagi jomblo ya. Kalau di sana kan saya jomblo. Balik ke sini enggak. Oke. Karena mereka juga jomblo. Tapi Oke. itu yang buat nama bukan saya, tapi saya serahkan kepada teman-teman. Mereka memutuskan itu, saya oke. Bertiga ya. Bertiga. Saya lihat itu. Kalau Bertiga. nggak salah ada di IG-nya Andi ya. Ada. Keren lagunya ada. ya. Oke, lanjut lagi nih. Iya, yang pertama itu namanya Razwan Rosli. Razwan ini sebenarnya basicnya dia pelakon, aktor. Ini dia di musik baru single pertama. Yang kedua Iwal. Kalau Iwal ini memang dia musisi, jam terbangnya sudah bagus. Ayahnya itu adalah mantan vokalis Wings, band legend di sana. Oke. Akhirnya kami bertiga, saya perdengarkan demo-demo koleksi lagu saya bawa yang belum saya rilis. Akhirnya jatuh cinta mereka, Pak. Jatuh cinta, keren ya. Andi membawa nama Kota Palembang dan Sumsel ya ke kancah Malaysia. Boleh cerita Andi bagaimana tanggapan mereka secara umum tentang Kota Palembang? Penasaran. Yang bikin mereka sangat penasaran adalah soal pempek. Mereka nyanyi pempek lenjer tapi nggak tahu pempek itu apa. Makan pun belum pernah. Belum pernah. Diundang ke Palembang tentunya ya. Ayo sponsor, ayo kita bawa teman-teman saya ke Palembang. Terus gimana lagi ya tanggapan mereka tentang Kota Palembang di? Bahasa ya? Kan agak bermiripan dengan daerah sana, ada namanya Negeri Sembilan. Agak-agak mirip lah. Agak Jadi mirip, ketika ya. proses rekaman nyanyi lagu pempek lenjer bahasa Palembang, nggak terlalu jadi masalah besar juga, Pak. Luwes saja mereka. Oke. Walaupun kadang ada pronounce-nya yang khas Malaysia lah ya. Oke. Seperti oleh-oleh, uli-uli di sana. Oke, tinggal pengucapannya aja beda-beda dikit ya. Betul. Ngomong-ngomong, ini saya lihat kaosnya keren ini, Ndi. Ini motif apa nih? Boleh cerita nih untuk penonton Lesa SND.
Dan sponsornya siapa nih? Boleh Iya. disebut. Silakan deh. Kebenaran tingkat kerennya jadi meningkat gara-gara saya pakai ini. Iya, ini saya pas Andi masuk tadi, wah ini kayaknya motif jumputan. Betul. Boleh Betul, cerita Bang. Andi, silakan. Ini adalah support dari Gria Tuan Kentang. Oke. Dan saya yang minta, saya minta satu baju yang budaya banget, Palembang Iya. banget, tapi tetap cozy karena saya kan orang entertain. Oh iya, harus ya. Akhirnya muncul lah usulan, udah kita bikin kaos, t-shirt, tapi temanya tetap pelangi atau jumputan. Kan nama aslinya pelangi ya namanya Bang ya. Tekniknya baru jumputan kan namanya. Dibuatlah seperti ini. Dan ini adalah baju yang saya pakai juga ketika syuting Pempek Lenjer di Malaysia kemarin. Wah, keren ini. Berarti ada yang nanya-nanya juga nih tentang baju dan motif dari Iya, Andi. jadi Bagaimana respon mereka, Andi? Jadi ketemu dengan salah satu namanya Datin Hazlin. Saya bercerita tentang kain-kain Palembang. Beliau bisnisnya garment. Sangat tertarik. Oh, dengan motif ya? Dan begitu saya bagi tahu ada beberapa foto, ini yang saya cari. Nah, keren ini ya. Untuk pengambil kebijakan ya, untuk para pemerintah atau ya. Oh, ternyata Andi secara tidak langsung mempromosikan ya kain khas Palembang ke tanah Malaysia. Lanjut lagi kita ngobrol dengan Andi Liso ya. Selama 3 minggu di sana Andi ya. Mungkin ada pengalaman yang mengesankan atau yang tidak enak atau gimana? Silakan cerita yang mengesankan dulu Andi. Yang mengesankan, saya merasa beruntung banget ketemu 2 orang ini. Oke. Dan teman-teman musik di sana karena apa yang saya idam-idamkan ada di sana. Dalam artian gini, lingkungannya Kak Agus. Ya. Karena di sana betul-betul industri, jadi attitude-nya menyikapi musik sebagai sebuah aset, sebagai sesuatu yang bisa diekonomikan tuh berpikirnya enak. Oh gitu. Enggak melulu. Berarti mereka menghargai ya. Menghargai, bersikapnya betul ya, sangat apresiasi. Dalam artian begini, masuk ke industri sebagai musisi enggak melulu soal lu mau jadi selebriti. Tapi adalah bahwa ya memang skill saya di situ. Berkarya. Saya berkarya dan berharap karya ini bisa menjadi aset menghidupi saya. Oh gitu. Nah, tujuan akhirnya bukan menjadi terkenal. Oh bukannya? Karena menjadi terkenal itu adalah part of marketing kan. Ini Oke. barang harus dikenalkan ke orang. Oke. Industri musik bukan cuma musiknya tapi industri idola juga. Si artis harus jadi idola karena itu harus diterkenalkan supaya orang mau membeli lagu ini dengan cara streaming, mengundang job dan lain-lain. Tapi apakah hati kecil artis tersebut memang mau menjadi selebriti? Memang mau diulu-ulukan? Belum tentu juga, Bang. Banyak juga orang yang masuk ternyata jadi idola mentalnya nggak nyaman. Berarti Andi mendapatkan momen itu ya? Di sana saya bisa akhirnya aku ketemu orang yang punya pemikiran yang sama nih karena memang ada industri. Tapi wajar kalau teman-teman saya nggak bisa berpikir seperti itu. Di Palembang nggak ada industrinya. Oh gitu. Wajar. Oke. Mungkin karena saya kebanyakan piknik jadi berpikirnya lain sama yang lain ya. Selama 3 minggu di sana, mungkin ada yang belum tersampaikan atau ada cita-cita yang belum tersampaikan di sana ya? Ada Kak Agus. Apa pengen itu? Jumpa perkumpulan orang-orang Palembang belum sempat. Belum sempat ya? Belum. Mulai cari-cari atau browsing waktu itu di sana orang-orang Palembang yang ada di Malaysia? Belum sempat juga, tapi ada beberapa orang Palembang teman saya yang memang sudah tinggal di sana, terhubung dengan perkumpulan orang Palembang, cuma belum karena jarak ya, belum ketemu. Mungkin schedule next lah. ya, Next lah, di next. program selanjutnya ya. Agak-agak awal tahun saya turun ke sana lagi. Kemudian Di, ngomong-ngomong Andi sudah mendaftarkan hasil karyanya ya, Iya. musik, lagunya ke hak cipta ya, atau di copyright ya. Ini motivasinya apa Di? Melindungi asetnya. Selain itu Di? Gini Bang, Ya. kemarin saya menunjukkan ke keluarga saya bahwa lagu itu adalah aset. Lagu saya itu dikelola oleh publisher, lembaga yang menjaga legalitas dan administrasi sebuah lagu. Sudah daftar ke sana dan ternyata semua transaksi kan harus lewat publisher nih. Ada YouTuber besar yang punya subscriber lebih dari 1,5 juta menghubungi saya mau pakai lagu saya secara legal. Kemudian saya bilang, oh jangan ke saya, administrasi dan legalnya kontraknya kamu ke publisher. Akhirnya dia menghubungi ke publisher, publisher bagi harga, publisher bagi tahu juga Bang Andi lagunya kita jual sekian dengan kontraknya begini, royaltinya begini, oke nggak? Oke, saya oke, harganya oke, akhirnya bagi. Itu saya bagi ke keluarga saya. Inilah yang saya katakan dari dulu bahwa lagu bisa menjadi aset seumur hidup. Oh gitu. Karena Selain itu juga memberikan motivasi juga ya kepada teman-teman seniman yang lain ya.
itu baru dari satu transaksi, Bang. Oke. Transaksi lain pun ada. Misalnya di Indonesia itu ada lembaga manajemen kolektif yang menarik uang dari tempat-tempat karaoke atau tempat publik yang memakai lagu, itu bayar ke pemerintah. Nanti pemerintah mendistribusikan ke kita. Oh, pemikiran Saya juga Andi udah ke depan ini ya. Iya, harus jadi aset, Bang Agus. Mungkin dibagi juga info-info ini untuk teman seniman lainnya ini Andi. Rata-rata sudah tahu, tapi memang agak-agak di awang-awang Perlu waktu aja. lah ya. Perlu waktu, ya. Perlu Sangat waktu. perlu waktu. Benar. Andi, sore ini kita ditemani tim kreatif ya. Ada redaktur pelaksana, ada Dedi Suhendra, ada Ilham, tim kreatif YouTube, ada juga kepala produksi Afriandi. Mereka ada yang mau ditanya Nindi. Boleh banget. Mulai dari Ilham, apa yang mau ditanya Ilham? Abang-abang nak tanya apa ke? Silakan Ilham, apa yang mau ditanya? Iya, Kak Andi mau tanya. Ya, Mungkin ada project-project lagi ke depannya untuk karya dari Kak Andi. oh untuk karya saya. Iya. Yang di Malaysia atau Palembang nih Ilham? Mungkin dua-duanya bisa. Oh, Dua-dua. dua-duanya. Kalau di Palembang sekarang saya sedang mempersiapkan mini album lagu-lagu Palembang karya saya sendiri. Oke. Sedang jalan, lagi proses. Yang kedua yang sama Jomblo tadi, akhirnya kami bikin band. Oke. Dan itu juga walaupun mau ngeluarin single, tapi sebenarnya kita mau album. Jadi agenda 2022 sampai akhir tahun saya harus berjibaku menyelesaikan itu. Mudah-mudahan lancar dan suksesnya Andi ya. Amin. Karena dan- targetnya Februari saya harus balik ke sana lagi menyelesaikan syuting untuk video klip lagu-lagu yang Jomblo tadi. Nanti kita bicara tentang seniman kota Palembang ya. Ya. Saya melihat di seorang Andi ya, ternyata seniman di kota Palembang itu bisa eksis. Dan Andi bisa menjadikan untuk pegangan hidup. Nah, boleh Andi cerita? Zaman kan sudah berubah Kak Agus. Ya. Kalau dulu memang kita nggak bisa jualan langsung sendiri, harus lewat label lah istilahnya kan, perusahaan rekaman. Kalau sekarang media sudah banyak sekali, ada YouTube, ada Spotify dan lain-lain Ya. lah. Nah sekarang terpulang kepada si pelakunya sendiri. Peluang sudah terbuka, tinggal mau kerja keras nggak. Nah saya perhatikan kalau orang menganggap bahwa ini adalah sebuah pekerjaan, ada peluang bisnis di dalamnya, artinya yang bersangkutan juga harus sedikit-sedikit mengerti tentang bisnisnya dong. Oke. Nah, biasanya bergerak. Iya. Tapi kalau memang dia mengukuhkan dirinya di satu jalur, aku nih cuma pelaku seni, aku nih pengennya jadi artis bae, pengen jadi selebriti bae, pengennya tahu-tahu langsung naik, ya biasanya mentok. Oke, harus ada manajemen diri juga ya. Betul, makanya saya bukan hanya soal musik. Sedikit-sedikit saya belajar bisnisnya bagaimana, termasuk Kak Agus tadi katakan bagaimana ini copyrightnya, saya harus urusnya kemana, Oke. terus legalitas lagu saya kemana, pun Pengetahuan kita juga harus ada. harus banyak. Perlu waktu berapa lama bagi seorang Andi memutuskan sebuah seniman menjadi seorang profesi bagi Andi? Saya nggak tahu ya, Agus ya ini sudah jadi profesi atau belum, karena saya memulai ini basicnya hobi. Hobi ya? Cuma karena saya hobi melihat- yang dibayar. Iya, melihat ada peluang-peluang rupiahnya, iya. saya terusin. Saya nggak Hobi tahu yang nih. dibayar itu paling enak itu, Ndi. Jadi saya berpikir saya ini seniman atau musicpreneur, saya juga nggak ngerti. Ngomong-ngomong udah berapa lama Andi menggeluti dunia seniman di Kota Palembang? Kalau serius yang dengan konsep seperti ini baru 2017 kan. 2017. Di ya. bawah itu kan ya masih anak band yang nggak jelas arah lah, Iya. bongkar pasang, bikin lagu yang cita-citanya jadi artis, Ya. nggak punya value, intinya nggak punya value. Iya. 2017 saya baru mulai. 2017. Dan untuk penonton Lensa SN ketahui, saya sebagai host pernah beberapa kali ya menonton Andi konser ya. Oh, suaranya keren pokoknya ya. Terima kasih, Agus. Mungkin perlu konser beberapa kali lagi nanti Andi ya. Insya Allah lah sama tim saya yang di Malaysia, mudah-mudahan Oke bisa ya. bawa sini. Untuk peran di KP kita menyentuh sedikit ini Bang Didit ya. Peran di KP sendiri untuk seniman Kota Palembang gimana Andi? Didit adalah orang pertama tempat saya konsultasi tentang keberangkatan saya ke Malaysia. Oke, Pak jadi Wo kita. support Didit luar biasa ya. Support, Didit Oke. support, Pak Didit Oke, support. silakan cerita di sini. Ya, saya ceritakan dan beliaulah yang memberi saran-saran, Semangat. menyempurnakan apa yang sudah saya buat. Ya, Dit, aku ada program kayak gini. Ini gimana nih biar lebih maksimal? Akhirnya dia, jadi aku tuh pecah apa? Bimbingan skripsi. Oh, keren Ini ya. ini cak inian. Wah, iya keren. Jadi pemikiran juga banyak beliau kasih gitu. Nah, salah satu yang menguatkan saya untuk bisa bermandiri ya Didit juga dalam berkesenian juga banyak juga mandirinya. Ya, makanya wah kalau orang bisa
level ini bisa berbuat seperti itu, saya juga harus bisa mandiri dong. Kemudian Andi, Ya. Andi sudah makin terkenal ya di Kota Palembang. Mungkin ada tawaran-tawaran yang lain di luar dunia nyanyi, Andi? Sementara ini ada sih. Apa itu? Ada Boleh cerita di MC. sini? MC ada. Udah mulai nih? Enggak. Justru saya nggak ngambil, Bang. Oh, nggak ngambil. Nggak Kenapa ambil. ini? Ada alasan tersendiri? Nanti pecah concern saya. Pecah PR konsentrasi. saya untuk sampai akhir tahun ini lumayan banyak. di Oh, musik. lumayan banyak. PR-nya ya. Makanya kalaupun harus cari uang, saya mau tetap yang di musik aja dulu. Karena nanti biar moodnya nggak berubah. Saya perlu Oke. konsentrasi. Salut ini untuk Andi ya, menjaga konsentrasi ya. Kalau endorse sudah ada yang nawarin, Indi? Salah satunya ini Geria Kain Oh, Tuan keren Kentang. ya. Oke, penonton Lensa SN, nanti kita minta Andi menendangkan sebuah lagu ya. Lagu Siap, kesayangan, mungkin siap, lagu Bang. daerah Sumsel aja Andi ya. Betul. Siap. Oke. Penonton Lensa SN, karena Andi adalah seorang gitaris, penyanyi juga, maka kita minta dia untuk nyanyikan sebuah lagu ya. Dengan gitar koleksi dari Suara Nusantara nih, Andi ya. Oke, silakan Andi. Jaga batu di situ rumah aku. Cuma hilang jaga batu di mana kucing belang di situ rumah aku. Kapal api masuk Palembang, banyu tenang jadi gelombang. Oi mak mano, tidak bimbang, gadis dusun bujang Palembang. Cuma hilang jaga batu di mana kucing belang di situ rumah aku, di situ rumah aku. Penonton Lensa SN, demikian obrolan kita dengan seniman Kota Palembang, Andi Lisu. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.